Shalom, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita doain jelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di rumah Ibu Maria Leha atau Mama Kiong atau Mama Bangalek, untuk ibadat rutin dan doa rosario kita di bulan rosario ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Alek? Enggak ada ya? Dari Ketua Lingkungan ada? Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 26. Nomor 26. Ya. Padamu atas rahmat-Mu untuk hari ini, Engkau persembahkan pesta bersamamu, keliling meja dalam Ekaristi. Mari kita mengikat cinta dalam perjamuan satu dengan Tuhan. Syukur Tuhan, syukur padamu atas rahmat-Mu untuk hari ini. Engkau perkenankan pesta bersamamu, keliling meja altar-Mu dalam Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, angka 22 itu sesuatu yang luar biasa. Di angka 22 ini, untuk hari peringatan ini ada hari santri, ya, hari santri secara nasional. Di kantor kami tadi diadakan upacara santri, ya. Jadi kalau santri itu di kita itu semacam sekolah seminari, ya.
Jadi mereka masuk di pesantren menjadi santri dan santriwati sekolah asrama. Jadi model sekolah asrama yang dulu dikembangkan oleh gereja Katolik, dikembangkan oleh saudara-saudari kita yang Islam, dan ini ya hari santri yang ke-6 secara nasional ya. Dan untuk itu kita bersuka cita bahwa sesuatu yang baik dari Katolik itu diikuti ya dan dikembangkan dengan baik. Jadi sekolah-sekolah asrama, sekolah-sekolah Katolik itu menjadi model. Tetapi apakah kita orang Katolik itu bisa menjadi model dan contoh yang baik untuk era kontemporer ini atau era globalisasi ini? Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di kalangan Islam itu ada majelis taklim ya, ibu-ibu mengadakan pengajian ya. Kemudian mereka juga ya mengadakan kegiatan-kegiatan semacam tausiah ya. Di kita juga sebenarnya ya harusnya sebagai orang Katolik itu yang menjadi model atau role model kita untuk pembinaan iman itu harusnya kita bisa menjadi role model juga ya. Dan jika di Katolik itu ya doa yang dianjurkan ya adalah doa malaikat ya. Cara membuat loncengnya juga ya diperagakan ya. Lonceng 3 kali ya, tanda salib, lalu lonceng 3 kali ya, kemudian doa malaikat ya, itu bisa dilakukan di rumah dengan membuat lonceng kecil ya. Setelah itu lonceng 3 kali lagi ya kan. Lonceng 3 kali lagi. Ketika marilah berdoa, loncengnya. Nah, tradisi-tradisi yang baik itu mengapa kok mulai lenyap? Nah, itu ada oknum yang melakukannya, yaitu setan atau iblis. Di gereja dulu ya, mungkin orang berlutut ya. Karena roknya sempit, berlututnya setengah ya, disuruh membungkukkan badan ya. Tapi berlutut yang benar ya kaki ya. Kemudian di gereja harusnya kita dulu itu saya masih ingat kalau masuk gereja tuh organis sudah membunyikan lagu Gregorian. Wah, suasana doa udah mulai ya kan. Sekarang enggak. Ya, belum ya. Kalau dulu tuh kita masuk gereja tuh suasananya tuh sudah sangat kusuk gitu. Ya. Rasanya ke gereja itu ada semacam ya sekarang memang tetap ada panggilan yang secara rohani. Kalau ya doa rosario itu adalah sesuatu yang dirindukan. Bulan 5 ya bulan 10 dirindukan. Entah kita sekarang apakah dirindukan atau tidak. Mungkin kita adalah model-model pembinaan zaman dulu yang merindukan bersama kan. Bahkan di daerah-daerah itu sampai kalau saya di lingkungan Santo Petrus, Santo Pius 10 Bengkayang dulu itu setiap hari. Ya Mama Karisa juga di sana tuh setiap hari. Mengapa? Karena untuk saling merindukan. Kalau orang merindukan itu kan berarti saling mengenal, saling menyapa. Ya, kita bisa tahu anaknya ini sudah besar ya. Sudah berkeluarga, ya saling kenal. Di lingkungan kita ini ada beberapa keluarga yang menutup diri, tidak mau mengenal, padahal ya bekerja di tempat-tempat yang sangat strategis. Bahkan ada yang anaknya berprestasi tingkat nasional ya. Kemudian ada ya seharusnya eklesia domestika itu diciptakan di keluarga dan di lingkungan. Ya. Jauh-jauh misalnya Pak Peter, Bu Peter ya kan. Ya, dia ingin merasakan suasana di Rupinus ya akhirnya berhasil. Padahal seumur umur ya udah lama punya rumah kan. Dan ada momen waktunya tepat ya bisa ikut dia rekreasi bersama. Kebersamaan itu sesuatu yang mahal, tidak bisa diulang kembali. Ya. Istri saya tuh sampai kok pergi selama bulan 10 ini dari minggu pertama ke sana kami sekeluarga, minggu kedua dengan WK, minggu ketiga dengan Rupinus. Jangan-jangan ya kan? Minggu keempat bersama
bapaknya dan kakaknya lagi ke sana ya, karena memang bisa jadi kan, ya enggak ada jadi persoalan. Itu kan Maria Ratu Pencipta Damai itu ada daya tarik yang tersendiri ya. Karena memang itu penting bagi kita untuk merasakan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Yesus Kristus Engkau menerima dan mengasihi kami. Semoga kami senantiasa mentaati sabda Putramu dan tekun mewartakannya agar segala makhluk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi kesehatan Ibu Maria Leha, semoga diberikan kekuatan, kegembiraan, sukacita dalam menghadapi masa lansia. Begitu juga untuk Ibu Elizabeth Muna, agar mereka berdua ini selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Para anak, menantu, cucu, cicit, dan juga segenap anggota keluarga selalu setia kepada Kristus. Mari juga kita berdoa supaya dilancarkan dalam pendaftaran ASN Isidora, kelancaran usaha untuk Herlina Kusumawati. Dan kami juga berdoa bagi almarhum dan almarhumah Maria Kono, Li Kim Siang, Agustinus Agus, Yohanes Kimpin, Hermanto Agus, Bong Kin Chun, dan segenap anggota keluarga dari Ibu Maria Leha yang telah dipanggil. Begitu juga kami berdoa bagi anggota atau umat lingkungan Santo Rupinus yang telah dipanggil. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa mereka karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dalam damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh.
Demikianlah kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas dia pula kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa dan kemuliaannya diam di negeri kita. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersiapkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlalu demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, 3 bacaan, baik bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga Mazmur tanggapan dengan referen Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Kemudian Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas memberikan suatu tanda yang luar biasa kepada kita bahwa sebagai umat Katolik, umat Kristiani, kita diberikan damai sejahtera yang cuma-cuma dari Yesus Kristus. Kita dipersatukan oleh darah Kristus dan pendamaian itu adalah Yesus Kristus. Maka jalan pendamaian itu hanya melalui Yesus Kristus dengan salib. Maka kita menjadi manusia baru. Kita tidak disebut sebagai orang di luar keselamatan, tetapi kita berada di dalam keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Efesus itu suatu kota yang maju. 2000 tahun yang lalu kota ini adalah kota politik, kota ekonomi, kota dagang. Jadi Efesus itu berbagai macam. Maka diingatkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus bahwa dulu mereka jauh dari keselamatan, bahkan tidak mendapat keselamatan. Tetapi sekarang mereka sama seperti orang Yahudi. Artinya status mereka sama karena Kristuslah, karena darah Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada kita hendaknya kita bersyukur menjadi pengikut Kristus. Banyak di antara kita menjadi pengikut Kristus tidak bersyukur. Ya, silakanlah meninggalkan Kristus, tidak ada masalah. Masalahnya nanti di akhirat, kan begitu.
Persoalan-persoalan itu kita akan hadapi. Mengapa? Karena Kristus itu adalah Allah sendiri. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera itu melalui Yesus Kristus. Karena akibat kedosaan manusia, orang menjadi pribadi yang jauh dari Allah. Sehingga kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa jangan sampai kita keluar dari Kristus. Karena dulu kita nothing, sia-sia, tidak ada apa-apanya kita. Sebelum kita menjadi pengikut Kristus, kita itu ya sudah, mati ya mati, hidup ya hidup, ya. Tidak memiliki suatu hal yang bisa ya menjadi tumpuan kita setelah hidup abadi nanti. Semua orang ingin hidup abadi. Semua orang ingin hidup bersama Allah. Tetapi bagaimana caranya? Ya harus ya ada utusan perantara dari Allah sendiri, dan dia Allah sendiri. Karena utusan yang berasal dari nabi-nabi, utusan yang berasal dari malaikat, ya, utusan yang berasal dari para rasul itu hanya mewartakan tentang Allah, mewartakan tentang Kristus. Jadi ketika ya kita tahu bahwa ya Allah itu sebenarnya sudah ya menyelamatkan seluruh bangsa. Ya kita tahu Nuh itu ya dalam kitab suci ya bahwa hanya 8 orang yang selamat. Nuh, istrinya, 3 anaknya ya, Sem, Ham dan Yafet, dan ketiga istrinya. Walaupun ada pembelokan cerita di film kartunnya atau di film-filmnya ya, katanya ada yang tidak berpasangan dan sebagainya, yaitu hanya bumbu-bumbu dramatikal yang korelasinya, kebetulannya atau kebenarannya itu ya semacam bumbu-bumbu film saja, kan begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama Elia itu ya menyembuhkan ya seorang anak, bahkan membangkitkan ya anak janda Sarpat. Janda Sarpat itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Begitu juga dengan Elisa. Elisa malah tidak menyembuhkan orang Yahudi, tidak menyembuhkan orang Israel, tapi justru menyembuhkan Naaman. Naaman yang bukan orang Yahudi. Maka jangan heran kepada kita kalau kita jauh dari Kristus, ya kita akan tersesat dari Kristus. Jika kita jauh dari sakramen Ekaristi, kita akan jauh dari Kristus. Karena sakramen Ekaristi itulah yang menyembuhkan kita. Kan dalam doanya, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tidak sadarkah kita mengucapkan kata-kata itu setiap kita menyambut sakramen Ekaristi? Karena sakramen Ekaristi, maka misa itu adalah perayaan ya, pengulangan kisah pengorbanan Yesus. Jadi kita datang ke gereja bukan untuk berjumpa pastor, kita berjumpa dengan suster, berjumpa dengan DPP, berjumpa dengan ya satu lingkungan, beda lingkungan, satu wilayah, satu paroki atau orang-orang Katolik. Ya, fokus kita hanya satu, berjumpa dengan Yesus. Di mana perjumpaan itu? Perjumpaan itu hanya pada saat kita tahu bahwa sakramen Ekaristi itu adalah Yesus Kristus. Maka kita disuruh melihat. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Maka setiap kali kita menyambut sakramen Ekaristi, yang kita sambut bukanlah roti dan anggur biasa, tetapi Yesus Kristus. Itulah sakramen Ekaristi. Jadi Yesus sendiri, tubuh dan darahnya, supaya kita tetap bersatu dengan Kristus. Kan ada lagunya tuh, mungkin jarang dinyanyikan ya. Kalau di misa pagi itu selalu dinyanyikan. Bersatu dalam ya. Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanmu. Nah, itu agak jarang memang dinyanyikan di lagu itu ya. Maka semenjak kalau misalnya saya rajin misa pagi itu, saya tahu lagu-lagu itu bagus sebenarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan hendak berbicara tentang damai sejahtera umatnya. Itu Mazmur tanggapan hari ini. Damai sejahtera. Ya. Persoalan kita hidup di era kontemporer ini kan era kontemporer kan. Era globalisasi. Ya, di era kontemporer ini, di era globalisasi itu tantangan itu begitu besar. Ya, kita tahu kabinet untuk menjawab tantangan ini begitu besar, menterinya paling terbesar dalam sejarah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wamennya juga ada satu kementerian itu 3 wamen. Ya, dan orang Katolik itu ya di menteri ini ya Natalius Pigai ya. Walaupun kita mungkin hanya tahu dari TikTok atau tahu bahwa ada hal-hal yang kontroversi, bukan kontroversi, dia menjawab ya. Kadang kita ini kan selalu memberikan sampel-sampel atau cap-cap yang salah. Dia Menteri HAM ya. Dan luar biasa dia, ketika dia belum dilantik, dia pergi dulu ke katedral, berdoa bersama Bunda Maria. Nah, ini perilaku orang Katolik ketika mendapat jabatan, luar biasa. Ya, bisa lihat TikTok. Dan begitu juga wamennya yang satu jak Katolik. Ya, kebetulan ya keponakan Pak Presiden langsung ya. Anak dari Sudrajat Yuwandono, ya Thomas Yuwandono. Jadi hanya 2 ya. Ya, satu ya saya tidak tahu yang lainnya mungkin ya Kristen Protestan yang banyak yang cukup ya. Ada wamennya juga Buddha, wamennya dari Hindu, sepertinya sudah merangkap semua agama ya. Nah, dalam masa-masa kontemporer ini atau era globalisasi ini, kita butuh yang namanya persatuan dan kesatuan. Apalagi di masa-masa pilkada ini ya, kita butuh yang namanya mempelajari calon-calon, wali kota ada 2 calon, ya kemudian untuk gubernur ada 3 calon ya. Kita perlu mempelajari sepak terjang, latar belakang, pekerjaan, dan apa yang bisa dilakukan. Karena kalau kita memilih pemimpin yang salah, kita akan ya, jangan pernah berharap. Ya, kita sudah memilih Dewan Legislatif dan di Pontianak Barat perwakilan kita wakilkan kepada yang lain ya silakan, tidak masalah. Tapi apakah perwakilan itu bisa menyuarakan suara-suara keadilan? Nah, itu kita doakan. Ya. Sedangkan di Dewan kita saja untuk kota ini hanya 1 jak Katolik, Bu Emiliana TB sudah 3 periode. Lalu apa yang kita bisa lakukan nih? 42.000 umat Katolik. Ya berdoa bagi beliau supaya sehat kan gitu. Ya. Tadi saya memakai baju salah satu legendaris nih menjadi ini ya kan. 5 periode. Bajunya Yesus besar, belakangnya kecil ya. Ya kan? Bu Maria Goretti. Ya. 5 periode. Ini luar biasa. Mengapa bisa 5 periode? Ya karena kehendak Allah terjadi. Ya kan, orang tidak pernah datang ke kampung nenek saya aja langsung dipilih orang. Ya. Peran Bunda Maria. Ya kan? Jadi jangan pernah berpikir. Begitu juga kemarin ada salah satu anggota dewan Pak Paulus Nur Salim datang ke Gua Maria Anjungan itu kan berdoa bersama Bunda Maria agar bisa dipilih menjadi wakil rakyat dan bisa menjadi pemimpin wakil rakyat, menjadi ketua dewan ya. Dan itu hal yang memang lumrah-lumrah saja yang kita minta di dunia ini. Ya kan? Saya lihat Thomas Yuwandono ya kan, setelah dia mengucapkan janji, kalau kita kan janji bukan sumpah ya. Lalu ada seorang pastor langsung tanda salib ya. Bahwa apapun yang kita peroleh itu kita bersyukur ya. Dan kita harus menciptakan bonum comuni. Jadi jangan salah pilih lagi. Silakan pilih ya, yang terbaik menurut hati nurani kita. Ya. Mungkin dalam satu rumah beda pilihan, silakan, tapi jangan memberikan pengaruh-pengaruh efek. Ya. Saya baru selesai dari Orchard ketika kelompok kerja penyuluh. Marilah, ya kata Pastor Pras itu katakan begini. Marilah kita berpikir positif, ya kan, berbicara inspiratif dan bertindak produktif. Nah, berpikir positif. Susah kita untuk berpikir positif sekarang nih. Orang mau bantu kita, ada apa? Maunya apa? Ya kan? Orang mengucapkan salam, wah ini ada maunya. Orang mulai datang ke rumah, oh pasti dia mau minta tolong. Belum kita apa-apa. Bisa jadi orang itu datang membawakan berkat, ya kan? Contoh kecil ya, saya membeli handphone nih. Handphone saya kan rusak karena ngecasnya salah. Saya pinjam cas sana sini. Rupanya handphone sekarang tidak boleh dicas lama. Hati-hati, kalau ngecas lama ngedrop ya. Jadi cas tuh 15 menit cabut. Ya, tidak lama sebenarnya ngecas handphone yang tipe terbaru sekarang. Kalau makin lama justru bahaya. Ya. Nah, saya ingin yang namanya kok tidak dikasih ini ya. Nah, tiba-tiba dalam satu kegiatan saya dikasih ya
headset yang Bluetooth tuh. Puji Tuhan. Tuhan itu menyediakan sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, tetapi indah pada waktunya. Begitu. Ya kan? Indah pada waktu. Kemarin waktu kita ziarah tuh semuanya udah berpikir, oh ini hujan nih. Saya berpikir 10 kali salah Maria ya, ada hujan. Memang ada hujan, hanya meneduhkan kita dingin kita di situ. Bayangkan kita tidak ada bawa payung, tidak ada bawa apa-apa, kita mau makan misalnya kan, tiba-tiba di situ, suasana teduh, makanlah kita di situ kan. Jadi jangan selalu berpikir kita tidak bisa, ya. Tuhan sanggup memberikan semuanya. Nah ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Makanya hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Awalnya kayaknya kita pesimis nih mau pergi ke Gua Marian juga nih kan. Tapi kalau kita punya kemampuan, punya relasi masing-masing, oh kita bisa nih dengan 50.000 pergi Kanjungan kan. Ya. Kita bisa nih, ya kan. Ya carilah misalnya 50.000 bisa pergi Anjungan itu langka gitu. Tapi itu tadi karena kita bisa bersama, berjalan bersama, ada relasi, bisa membuka diri, rupanya kita saling bahu-membahu, saling bekerja sama, bisa. Kan begitu. Hal yang tak mungkin bisa menjadi bisa. Saya pernah mengadakan kegiatan 10.000 ya pendaftarannya, 6 hari 5 malam kegiatannya, 5 hari 4 malam kegiatannya. Saya bukan mencobai Tuhan, tapi berjalan bersama Tuhan. Ya, hari pertama 25 orang tuh udah histeria. Saya sudah mau menghentikan, Tuhan nih gimana nih? Saya bilangnya, saya hanya punya tim ibu-ibu lagi. Ibu-ibu itu ya 6 orang lagi. Waduh, saya bilang. Ya, di satu sekolah nih ribut dah. Semuanya udah mulai histeria. Saya bilang tutup pintu. Waduh, ya. Dia langsung mengatakan dirinya Yesus. Ini parah benar anak nih. Ya kan, mulai merembet, udah 25 orang. Mulai selap satu. Wah. Tapi karena kuasa Tuhan, kehendak Tuhan datang satu ibu tuh. Gampang bang katanya tuh, kasih RWC bang. Jangan doa dulu katanya. Kasih RWC memang. Lalu satu orang tuh, kan saya ingat tuh, ya kita belum ini ya. Tetap kita doa, nah itu tadi. Pakai bahasa Latin tuh, doa Bapa kami salam Maria, saya hidupkan mic-nya supaya tidak ribut kan. Takut dah teriak-teriak, nanti orang dari kampung keluar kan, di sekolah lagi. Ya kan? Memang tempat itu. Ini gimana? Ini kekeliruan kita, tidak mendoakan tempat-tempat. Bukan memberkati tempat, mendoakan tempat-tempat itu yang kita pakai. Ini pasti ada kesalahan nih, saya introspeksi diri. Udah mau saya batalkan, besok balik jalan nih. Ya. Wah, ada yang ketawa-ketawa kan. Ini nih kalau kita balik nih berarti kita kalah nih lawan setan nih, dia bilang kan. Tenang bang, datang satu ibu tuh, kasih dia RWC, satu diam, baru kita doakan kan. Yang satunya pakai kolor, ketawa dia, nengok kawannya pakai kolor, kok pakai kolor, gak apa pak, namanya Markus, ya kan. Waduh, akhirnya puji Tuhan dari 53 orang 2 ajak pulang, 51 yang tetap di situ. Akhirnya ya saya panggil anak-anak itu, ayo kita doa ke tempat, dikasih tugas. Sebelum doa, kan ada jam 3 tuh. Jadi nanti kalau doa ini, sebelum jam 3 atau sesudah jam 3, tapi sebelum doa ini lulus. Didoakanlah tempat-tempat itu. Ya enggak ada. Akhirnya berjalan lancar kegiatan tuh. Berasnya kok nambah gitu Pak. Padahal anak-anak itu bawa berasnya enggak banyak gitu. Dan ujian terjadi lagi, hilang pula satu orang anak tuh. Wah itu kalau juga ini bahaya nih, hilang nih, entah ditarik. Siapa saya bilang nih? Rupanya dia tuh, ya kan, kepanasan masuk di tenda, di dalam tenda. Kok kemana? Dalam tenda pak? Waduh, puji Tuhan. Saya hitung-hitung kemana anak nih? Ini lingkungan belum lagi, ya kan? Tiba-tiba tidur semua kecapean. Malum lah 4 hari 3 malam kan? 4 hari 3 malam. Ya. 5 hari 4 malam. Jadi saya sampai buat spring bed sendiri itu. Jadi saya buat kursi-kursi itu, ya. Kebetulan PLT itu keponakan Pak Peter tuh, Pak Tony. Dia prodiakon di Keluarga Kudus sekarang. Dia tahu lah. Jadi pas histeria tuh akhirnya minta beli garam, cari air kudus. Doakan tempat-tempat.
Lancar kan? Lalu ada yang hilang satu tuh, ketemu. Lalu yang saya sangat bahaya nih, karena ada kecapean yang laki-lakinya enggak ronda tuh, anak cewek-cewek tidur sendiri. Alamak, saya bilang ini bahaya nih. Ya kan, bangun saya. Udah kecapean bangun. Mana nih? Semua tertidur. Tapi puji Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya selesai. Pulang. Ya. Jadi persoalan-persoalan hal-hal semacam itu tuh, ya, serahkanlah kepada Tuhan. Mungkin orang bilang gila kali saya. Ya kan? Biaya 10.000 pendaftaran, kegiatan 5 hari 4 malam. Lalu pernah pergi ya, berangkat ke Pontianak 50.000. Pak, berapa Pak? 50.000 semua kalian berangkat. Sebelum berangkat semuanya keracunan. Saya enggak keracunan, syukur ya. Udah teriak-teriak dah. Kau kasih apa nih? Enggak, Pak. Saya enggak ada ngasih apa-apa. Keracunan mereka. Itu kalau ingat-ingat dulu tuh, waduh, keracunan. Saya udah takut masuk rumah sakit kan. Ramai yang keracunan. Sekali akhirnya, coba kasih air garam, kasih itu. Ya, airnya sembuh, pulih. Pergi berangkat ke Pontianak. Di Pontianak ditolak. Dia bilang, enggak ada kasur, kata pastor. Oh, pastor nih, anak ini udah 5 hari 4 malam nih, saya bilang. Oh iya katanya. Jadi, dah gini jalan pastor, besok kami pulang, pokoknya tidur dulu lah kami di sini. Oh iyalah, baik. Waduh, ya kan? Lalu pastor bilang, jangan pakai air banyak-banyak ya. Tiba-tiba hujan dikasih. Benar, hujan dikasih. Kami beli air tuh, udah 2 minggu dipakai beli. Tiba-tiba dikasih hujan. Orang datang dari Bengkayang. Ini anak-anak kan ada yang baru pertama lewat kota Pontianak. Sekarang sih udah enggak lagi lah. Wih, ini kota Pontianak nih Pak. Iyalah, nanti kau kuliah sini. Mereka kasih 50.000, padahal tambang dulu PP itu harusnya 120.000. Waduh, duit dari mana saya? Mereka belum bayar nih 50.000, ada yang enggak bayar kan? Sampailah di situ. Ujung-ujung ketinggalan pula berasnya di dalam bis. Ada beras kena minyak tanah. Udah mau makan apa nih? Saya hanya berserah aja kepada Tuhan Allah, terserahlah. Tiba-tiba datang tuh lah, malaikat datang, Bu Emiliana sebelum jadi dewan. Dia kan lebaran tuh. Bang Yan, enggak makan, dia bawa lah rendang, nasi. Puji Tuhan lah, makan hari itu. Makan. Tidak lama-lama anak Stella Maris datang. Ya kan, karena dia tidak enak. Saya kan senior di situ. Akhirnya bisa kegiatan. Lalu pergilah ke mall pakai rosario. Pakai rosario nih. Pakai rosario pergi jalan-jalan ke Mall Matahari. Orang bilang, ini rombongan mana nih pakai rosario? Ya jangan-jangan anak-anak kita nih pakai rosario pun takut. Ya. Karena saya jaga yang sakit ya. Akhirnya selesai pulang. Ini pulang nih kan? Pulang, tiba-tiba tuh Tuhan kasih hujan lagi supaya enggak dikomplain tadi. Karena pastor bilang udah lama tak hujan. Tiba-tiba anak nih, itu tadi. Jangan pernah mengatakan orang hadir itu bukan berkat. Berkat. Pulang, sampai Jungkat ya hujan tuh. Lah, saya bilang, setelah Jungkat kok enggak ada hujan? Jadi air penuh di situ. Pulang. Jadi pengalaman-pengalaman terkadang kita tuh kan memikirkan biaya. Ujung-ujungnya apa? Kita melupakan bahwa di dunia ini sebenarnya kehendak Tuhan yang terjadi. Terjadilah kegiatan itu. Jadi bukan saya mengatakan ya. Jadi ya, pernah juga saya ya waktu tinggal di sini PP saya. Pak, sudah siap Pak? Udah siap ke rumah? Udah Pak. Berapa orang peserta? Mungkin hanya 2 orang atau 5 orang Pak. Oke, pergi saya. Selesai kegiatan di hotel, di Neo ke di Orchard. Saya tancap gas sampai di sana Bengkayang. Mana pesertanya nih? Kosong. Waduh, saya bilang. Saya jauh-jauh nih. Lalu saya panggil lah. Wah, ini tidak bisa gini, saya bilang kan. Akhirnya saya pulang. Jadi berangkat jam 2 sampai sana sore, pulang lagi saya jam 9 sampai sini jam 12 malam. PP saya. Jadi persoalan-persoalan problematika mengenai bagaimana kita mengikat pinggang kita dan selalu menyala pelita itu ya kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita mengaktifkan anak muda kita, jangan pernah ya
berpatah semangat. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita buat ini, kita belum nih melibatkan anak muda kita untuk buat. Apakah rencananya kami dengan Bu Maria Kulam mau adakan camping rohani di gereja? Apakah disetujui DPP atau enggak? Waktu itu karena COVID enggak jadi. Ya. Tapi orang tua selalu mikirkan biaya. Itu tadi saya katakan. Bayangkan 10.000 kok bisa 4 kegiatan 5 hari 4 malam. 10.000. Ya kan? Dia masak sendiri, makan sendiri, ya kan? Sampai sekolah tuh bersih. Ya kan? Bersih, dipel. Itu tadi. Tidak ada yang mustahil bagi kita kalau kita mau. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pengalaman-pengalaman itu memang menguatkan saya untuk tetap setia melayani walaupun dengan segala kekurangan. Karena saya katakan, ya sampai orang bilang, oh banyaklah proyek Pak Ian nih. Proyek. Ya kan? Akhirnya karena saya tidak enak lagi dengan sekolah angkatan berikutnya, saya buat di rumah. Buat di rumah gitu juga. Ya kan? Malam-malam ya. Ini rata-rata ya. Ini yang paling ini pas jalan salib tuh. Ini jalan salib satu disuruh jadi Yesus. Rupanya dia lemparkan salib kena sembada. Sembada itu kami ketawa. Kami pikir ngapa? Lihat hantu rupa sembada. Pak sembada Pak, gatal Pak katanya. Enggak jadi lah dia. Jadi sembada itu nyamannya. Nah jadi pengalaman-pengalaman itu membuat saya jadi kalau buat kegiatan itu kita perlu kekhawatiran, tetapi kekhawatiran itu jangan terlalu ya. Terkadang kita ini kan terlalu banyak khawatirnya. Akhirnya tidak jadi. Ya kan? Padahal Tuhan berkehendak, ayo pergi sama-sama, buat sama-sama, ngerancang bersama, pasti Tuhan akan menjawab semua apa yang kita lakukan. Ya begitu juga yang kemarin kan. Saya dengan Bang Alik pikirnya udah mau makan kan gitu lupa. Akhirnya tiba-tiba itu sekali ini cukup tak makanan nih. Ramai yang datang. Kayaknya tidak cukup nih. Tapi ya puji Tuhan tadi. Karena sudah diperhitungkan dengan baik ya semuanya dapat makan ya. Memang ada beberapa tempat-tempat yang kurang karena memang ya makanan itu kurang ya. Mau gimana? Kurang tuh tapi tetap berjalan lancar kan. Dan akhirnya yaitu kegiatan lancar. Jadi keraguan-raguan itu bisa membawa dampak, tetapi jangan pernah ragu-ragu. Mari kita bersama-sama lingkungan Satu Rupinus merancang ya kegiatan-kegiatan bulan 5 ya kita jalan-jalan lagi, bulan 10 jalan-jalan lagi. Karena begini Pak, kalau kita tuh enggak pernah rekreasi, Yesusnya rekreasi dulu. Ya dah, kita jalan-jalan nyepi ke gunung lo. Naik perahu lo, ya kan? Nyampan-nyampan lo. Ya. Ada waktunya pelayanan, ada waktunya untuk bersukacita bersama-sama kan? Nah, makanya butuh rekreasi itu bukan untuk ya, karena kalau kita memikirkan materi pasti tidak akan habis-habis ya. Tapi kalau kita memikirkan kehendak Tuhan itu akan terjadi. Dan kehendak Tuhan itu pasti terjadi kalau kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario.